Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kami ada lagi pada saat hari ini, oleh karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 8 ayat 8. Tertulis demikian. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kecenderungan di mana orang bergantung kepada media untuk mendapatkan kesembuhan. Seperti misalnya minyak urapan, air yang telah didoakan, garam yang dikatakan bisa menyembuhkan, kain dan sebagainya. Yang membuat orang banyak merasa tidak sreg atau merasa kurang kalau sebuah doa untuk kesembuhan tidak menggunakan media seperti minyak urapan. Memang dalam Alkitab dinyatakan tentang minyak yang dipakai untuk mengurapi orang sakit. Ada juga kisah di mana sapu tangan yang dipakai oleh Rasul Paulus digunakan untuk diletakkan kepada orang-orang sakit dan penyakit mereka disembuhkan, roh-roh jahat juga keluar. Tapi iman kita hendaknya tidak dibatasi oleh media, tidak dibatasi oleh alat apapun. Iman kita kepada Tuhan hendaknya kita bangun di atas sikap percaya yang sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kuasa firman Tuhan, perkataan Tuhan itu dahsyat. Dengan firman-Nya saja, alam semesta ini jadi. Dalam ayat ini kita baca, Matius 8 ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita melihat di sini ada satu bentuk iman yang sangat luar biasa, sehingga Tuhan Yesus sendiri memberikan pujian karena iman dari perwira Romawi ini. Iman dari perwira Roma ini berbeda dengan iman dari bangsa Israel pada waktu itu. Umumnya orang ingin agar Tuhan Yesus hadir, menjamah tubuh mereka yang sakit. Mereka ingin mengalami perjumpaan fisik dengan Tuhan Yesus. Tapi perwira Roma ini berbeda, saudara. Dia tidak meminta Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, memegang hambanya yang sakit, atau melakukan sesuatu pada hambanya supaya hambanya sembuh. Perwira Roma ini hanya meminta agar Tuhan Yesus berkata sepatah kata saja. Karena baginya dia percaya satu perkataan dari Tuhan Yesus saja sudah cukup untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Sama halnya seperti seorang prajurit tunduk kepada perintah komandan. Sang perwira Roma ini percaya bahwa perintah Tuhan Yesus akan membuat segala bentuk penyakit tunduk dan pergi ketika Tuhan Yesus mengusir dan menyembuhkannya. Kalau kita fokus kepada media, misalnya minyak atau air atau apapun, maka kita akan punya kecenderungan untuk mengejar sensasi atau alat atau media yang ada. Padahal Tuhan mau kita sungguh-sungguh mempercayai firman-Nya, bukan mempercayai media. Kalau kita menjadi terikat dengan media, dengan benda-benda atau apapun, maka kita bisa terjebak dalam sikap memberharapkan sesuatu untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami pemulihan dan jalan keluar. Mungkin kita tidak bermaksud demikian, tapi kita bisa terjebak dengan frame pemikiran seperti ini, bahwa kita merasa kurang kalau tidak ada media.
Kita merasa kuasa Tuhan itu kurang cukup kalau hanya dengan doa, kata-kata saja. Kita merasa bahwa mujizat Tuhan tidak mungkin terjadi tanpa adanya media. Iman kita, saudara, seharusnya tertuju kepada Tuhan Yesus pribadinya, firman-Nya. Dialah Sang Firman, dan dengan firman-Nya Dia menciptakan segala sesuatu. Dalam firman-Nya ada kuasa. Mujizat terjadi bukan karena media yang kita pakai, tapi karena iman kita yang kita taruhkan, yang kita sandarkan, arahkan kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi pada perwira Roma ini? Dalam Matius 8 ayat 13 Tuhan Yesus katakan, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba-Nya. Tanpa kehadiran fisik Tuhan Yesus, kuasa itu bekerja, kesembuhan dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesembuhan dari Tuhan masih bisa terjadi sampai hari ini, besok dan seterusnya, selama Tuhan Yesus belum datang. Pakailah iman kita untuk percaya sungguh kepada Tuhan, tanpa harus dibatasi dengan kehadiran fisik seseorang, entah itu seorang pendeta, seorang pendoa, atau yang lainnya. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan media. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita dengan kuasa firman-Nya yang kita percayai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti, kami diajar untuk percaya sepenuhnya tanpa dibatasi oleh berbagai hal yang membuat kami berfokus kepada media, kepada alat, kepada sesuatu barang. Tapi kami mengerti kami harus fokus kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah firman Tuhan. Engkaulah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu dan untuk menyembuhkan serta memulihkan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dan nyata dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami senantiasa berkemenangan dan memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sedang dalam pergumulan persoalan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Kuasa pertolongan Tuhan dan mujizat-Mu terjadi, dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.